untuk kelompok 1 yaitu mengenai jelaskan secara rinci tentang prinsip relevansi dan contoh implementasinya dalam pembelajaran, dan rumuskanlah prinsip relevansi kurikulum di salah satu sekolah. Oke, tadi di video yang sudah disampaikan dengan kelompok yang presentasi tadi juga sudah ada di sana ya. Jadi di sini kita kan untuk berdiskusi dan menyampaikan hasil diskusi kita. Langsung aja ya. Jadi untuk definisi prinsip relevansi adalah sebuah kurikulum harus relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga para siswa mempelajari iptek yang benar-benar terbaru yang memungkinkan mereka memiliki wawasan dan pemikiran yang sejalan dengan perkembangan zaman. Saya izin buka masker ya, pengap. Oke, lanjut. Nah, ketika prinsip relevansi ini sudah dipenuhi, diharapkan bahwa pembelajaran itu dapat mengantarkan peserta didik untuk menggali potensinya agar mendapatkan potensinya. Jadi ketika prinsip tidak terlaksana dalam kurikulum yang nyata, maka potensi yang dimiliki anak tersebut tidak berkembang. Kan takutnya seperti itu. Nah, ada beberapa hal relevansi yang perlu diperhatikan dalam kurikulum. Nah, di sini kita akan menyampaikan contohnya, contoh implementasinya. Oke. Contoh implementasinya dalam pembelajaran. Untuk relevansi sendiri, tadi sudah saya jelaskan bahwa relevansi kurikulum itu bisa direlevansikan dengan ilmu pengetahuan dan juga relevansi dengan teknologi. Nah, untuk contohnya adalah kalau di sini kami angkat contoh relevansi dengan lingkungan peserta didik. Sebenarnya ada beberapa ya relevansi dengan lingkungan peserta didik, bisa relevansi dengan tuntutan perkembangan zaman, bisa relevansi juga dengan tuntutan dunia kerja nantinya akan dihadapi oleh peserta didik. Kami akan memberikan contoh mengenai relevansi dengan lingkungan sekitar dari peserta didik. Yang pertama, tidak relevansinya, ini contoh kasusnya ya, tidak relevansinya guru mengembangkan materi pelajaran dengan ekosistem sawah sebagai satu-satunya contoh materi ekosistem pada sekolah di perkotaan. Nah, di sini kita bisa lihat dari contoh ini kalau prinsip relevansi kurikulum dalam pembelajaran itu harus relevan dengan lingkungan peserta didik. Jadi ketika peserta didik itu ada di daerah perkotaan, jangan sampai kurikulum atau guru ini menyampaikan satu-satunya contoh ngotot gitu loh. Pokoknya di sawah itu pokoknya ada padi. Jangan sampai itu menjadi satu-satunya sumber pembelajaran karena tidak relevan dengan pengetahuan atau lingkungan sekitar dari peserta didik. Lanjut, rumusan prinsip relevansi di suatu sekolah. Nah, karena di sini rumuskanlah prinsip relevansi di kurikulum di salah satu sekolah karena kita belum ke sekolah ya. Jadi kita contohkan, angan-angankan saja dulu. Contohnya rumusannya adalah adanya relevansi antara kurikulum sekolah dengan dunia pekerjaan dan lingkungan dan potensi peserta didik. Artinya bahwa apa yang diajarkan di sekolah harus mampu memenuhi kebutuhan tersebut, memenuhi dunia pekerjaan dan lingkungan dan potensinya. Contoh, misalnya penggunaan teknologi sebagai alat dan media pembelajaran di sekolah. Salah satunya untuk mengakses informasi, untuk menyediakan hasil pemikiran peserta didik dan lain-lain. Hal ini dapat mengembangkan keterampilan peserta didik. Jadi sekarang kan kita ada di zaman yang sangat canggih ya, ada teknologi juga sangat mumpuni. Lalu tuntutan dunia pekerjaan juga yang sudah tidak sederhana. Jadi kita sebagai seorang guru harus dapat menyediakan pembelajaran yang bisa mengasah potensi peserta didik di bagian itu, di bagian teknologinya, di bagian misalkan hasil dari poster bisa mengasah keterampilan mendesain peserta didik dan sebagainya. Baiklah, itulah tadi hasil diskusi dari kami. Oh ya, selanjutnya adalah saran atau kritik atau pertanyaan. Atau masukan satu lagi. Baiklah, dipersilakan untuk kelompok lain, silakan. Oh, saya belum tanya. Boleh, Pak. Jadi terkait dengan relevansi tadi asik. Misalkan kita harus sesuai dengan kondisi di lokasi serta ya. Misalkan di kota pun jangan di kostum sawah pun sama kena ya.
pertanyaannya ketika saya ngajarkan ekologi tentang ekosistem dan ada di perkotaan, saya ngajarkan tentang ekosistem apa ya? Bagaimana komponen-komponen ekologinya di perkotaan? Bisa kasih contoh? Kan kita harus relevan kan? Relevan. Kemudian saya harus membangun ekosistem perkotaan dong. Karena kan tadi kan kami nggak boleh saya kenalkan ke sawah, kan? Nggak boleh ngotot sawah. Nggak boleh ngotot sawah. Nah sekarang saya mau ajarkan nih sesuai dengan ekosistem perkotaan. So komponen-komponennya apa? Kalau di perkotaan yang paling bilang, Iya, misalkan saya ngajarin ke anaknya. Bisa saya bawa misalnya kita bawa ke taman kota, itu kan sudah melingkupi dari ekosistem perkotaan, Pak. itu maksudnya. Jadi kita dalam penjabaran ini tidak lagi bicara tentang konsep ya, tapi konsep aplikasinya. Karena kan nanti ending kita adalah aksi nyata. Jadi ketika saya katakan bahwa kita nggak boleh lagi loh cerita tentang sawah gitu. Nah, gue bisa loh ngajak siswa gue ke daerah kota dengan gue bikin sawah perkotaan. Ya, ada. Siapa yang tinggal di daerah Depok? Gak ada kan? Nah, itu kan daerah. Saya nggak mengatakan Depok bukan kota. Berarti dimarahin sama orang Depok ya, di bukit ya. Tapi kan itu ada pertanian kan? Bahkan ada dia bikin pertanian di hanya pada daerah ember-ember kecil kan? Artinya itu yang kita kenalkan dalam proses, tidak sekedar melarang bahwa ini salah konsepnya gitu. Oke, mungkin gitu ya. Lanjut kan? Lagi yang bertanya, masukan juga boleh, saran, kritik, kami terima semua. Like and comment. Subscribe. Ada lagi Bapak Ibu semua? Gimana Mbak? Hah? Gimana? Nggak ada yang Udah. Ditutup sok. Mangga. Soalnya biar ada syutingnya biar untuk kelompok lain. Oh iya. Baiklah, terima kasih atas perhatian dari teman-teman sekalian. Itulah tadi penyampaian dari kelompok kami. Kami tutup. Selamat pagi. Pagi.